Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Rosita. Apa kabar semua yang lagi laris-larisnya jualan Ichigo Daifuku Mochi? Saya akan bikin mochi yang lagi viral dan saya menggunakan bahan-bahan yang premium. Ada peribahasa, kalau mau murah jangan minta kualitas, kalau mau kualitas jangan tanya harga murah. Ilmu itu mahal ya bun, tapi tenang aja, di video ini saya akan berbagi resep membuat mochi dan bahan apa saja yang digunakan. Semoga bermanfaat ya bun ilmunya dan bisa buat ide jualan. Bahan-bahannya 400 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung maizena, 1 sendok teh vanili bubuk. 1 sendok teh garam, 120 gram gula pasir, 500 ml susu cair full cream, masukkan sedikit demi sedikit, aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal dan gulanya hancur. Gak perlu waktu lama, ngaduknya sebentar saja, dia sudah tercampur rata. Terakhir masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Kalau semua bahan sudah masuk dan sudah tidak ada tepung yang menggumpal, jangan lupa ini salah satu tips dan trik agar kulit mochinya halus dan lembut, harus disaring. Nah, kalau misalnya kita nggak disaring, tepungnya pasti ada yang bergerindil seperti ini. Jadi wajib disaring ya bun, agar menghasilkan kulit mochi yang halus dan lembut. Adonan saya bagi 3 dan saya akan beri 3 warna. Di sini saya menggunakan merah cabai. Untuk warna silahkan gunakan pewarna makanan yang aman. Terus yang kedua nanti mau saya kasih warna kuning. Dan yang ketiga mau saya kasih warna coklat. Bisa menggunakan pasta coklat atau pasta dark coklat. Berapa banyak warna yang dimasukkan ke dalam satu adonan dikira-kira aja sampai warnanya terlihat cerah, bisa 2-3 tetes. Panci kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu, dan kalau sudah panas pancinya bisa kita masukkan adonan tadi. Masukkan semua adonan. Setelah ini tutup pancinya dan kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Kita tunggu selama 30 menit pengukusan. Tutup pancinya saya tutup dengan kain seperti ini agar airnya tidak menetes ke adonan. Untuk isiannya di sini saya menggunakan 100 gram whipped cream bubuk, tambahkan 1 saset atau 1 bungkus kecil susu kental manis, 200 ml susu cair full cream. Ini susunya harus benar-benar dalam keadaan dingin. Aduk menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia mengental. Kenapa mochi yang saya bikin harganya mahal berbeda dengan buatan orang lain yang harganya murah? Karena di sini untuk isian saya menggunakan whipped cream tanpa campuran apapun selain susu. Dan untuk buahnya saya menggunakan buah yang segar. Setelah whipped creamnya kental seperti ini, kira-kira 5 menitan mengocoknya karena saya menggunakan whipped cream bubuk. Setelah ini bisa kita masukkan kulkas terlebih dahulu sebelum digunakan. Sementara menunggu adonan mochi belum masak, di sini saya mau sangrai 50 gram tepung maizena.
Kalau sudah terasa ringan tepung maizenanya, tandanya tepung itu sudah masak. Setelah 30 menit, kita buka tutup pancinya. Ini adonan mochi yang sudah matang. Panas-panas seperti ini harus langsung diuleni. Jangan sampai menunggu adonan dingin, karena kalau adonannya dingin, susah sekali dia akan menjadi kalis. Inilah tantangan terberat bagi pembuat kue mochi. Kita menguleninya harus dalam keadaan panas dan sampai kulitnya kalis. Kalau kita menguleninya tidak sampai kalis, maka untuk kulit mochinya ini mudah sobek dan sangat sulit sekali dibentuk. Jangan lupa saat menguleni harus menggunakan sarung tangan karena adonan mochi ini lengket, jadi wajib menggunakan sarung tangan. Alas yang hijau ini namanya silikon, banyak dijual di toko-toko kue. Saya keluarkan dulu semua adonan yang warna coklat dan kuningnya juga mau saya uleni. Ini juga masih dalam keadaan panas. Jadi bayangin aja bun, gimana rasanya kita nguleni masih dalam keadaan panas. Jangan lupa harus adonannya ditarik-tarik seperti ini ya bun, biar dia cepat kalisnya. Jadi tarik-tarik saja, nanti kalau misalnya adonannya sudah licin, itu tandanya dia sudah kalis. Ternyata bikin kue mochi itu sangat susah sekali dan tidak seperti yang saya bayangkan ya bun. Lebih enak beli jadi tinggal makan daripada bikin seperti ini. Tapi kalau bunda pengen jualan, silahkan gunakan resep yang saya berikan di video ini. Untuk takaran bahan seperti biasa saya tuliskan di bawah deskripsi, di bawah video ini, jadi tinggal diklik aja ya bun. Kalau kurang jelas silahkan tanya. Pokoknya kalau sudah kelihatan licin berarti adonannya sudah kalis. Timbangannya pun saya alasi dengan plastik. Kalau sudah kalis adonannya, saya timbang sebanyak 40 gram. Setelah jadi diuleni, timbang sebanyak 40 gram masing-masing beratnya. Terus dipipihkan lagi seperti ini. Untuk kayu pemipihnya pun saya lapisi dengan plastik. Setelah dipipihkan, masukkan buttercream yang sudah kita bikin tadi secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti sangat susah untuk menutupnya. Dan untuk serbuk yang coklat ini namanya crumble Oreo, saya beli jadi di toko-toko roti juga banyak atau toko-toko kue. Atasnya saya tutup lagi dengan whipped cream. Ini saya bikin rasa coklat dan isi dalamnya whipped cream dan crumble Oreo. Tutup, ambil ujung sama ujung, terus tutup seperti ini sampai whipped creamnya tertutup. Kita cubit-cubit ujungnya, terus kasih dengan taburan tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi. Di sini saya untuk pemberian tepung maizena sangrainya sedikit saja secukupnya, karena saya nggak mau kita rasa makan mochi itu berasa makan tepung. Jadi tepungnya sedikit saja secukupnya. Sudah selesai membentuknya yang isian coklat, rapikan dan kuas dengan spatula biar tepungnya tidak terlalu tebal. Lanjut kita bikin yang kuning isi mangga. Jujur ya bun, kalau bikin kue mochi seperti ini, apalagi baru pertama kali, belum tahu triknya, maka ini akan memerlukan waktu yang lama. Kalau sudah terbiasa bikin kue mochi dan tangannya pun sudah terbiasa membentuk, sebentar saja dalam proses pembuatannya. Untuk yang kuning mau saya isi whipped cream dan potongan buah mangga.
Sama seperti yang coklat, kalau sudah seperti ini, kita ambil ujung sama ujung dan kita tutup sampai isiannya tertutup, cubit-cubit atasnya, terus kasih dengan tepung maizena sangrai secukupnya, biar dia tidak lengket. Itu fungsinya tepung maizena yang kita sangrai tadi. Untuk pemberian tepung maizena sangrainya mau banyak atau sedikit sesuai selera ya bun, tapi kalau mau dikasih banyak itu agar dia tidak lengket. Kalau sedikit kadang-kadang masih bisa lengket. Semua takaran tepung dan bahan-bahan yang saya gunakan menghasilkan 28 pieces kue mochi dengan berat kulit 40 gram. Harga jual ditentukan sendiri ya bun, karena harga bahan-bahan berbeda di daerah masing-masing. Karena semua isian mochi ini menggunakan whipped cream, jadi setelah selesai dibentuk langsung masukkan kulkas. Salah satu kelemahan kalau kita menggunakan isian whipped cream, karena di suhu ruang whipped creamnya cepat meleleh. Bagi yang biasa jualan mochi dengan isian whipped cream, ditunggu ya kalau ada sarannya agar whipped creamnya bisa tahan dan tidak mudah cair di suhu ruang. Balik lagi ke isian mochi, setelah dibentuk dan diisi mochinya langsung masukkan kulkas, kalau mau dijual baru dikeluarin. Ada pertanyaan, kue mochinya kalau masuk kulkas itu keras nggak bun? Sudah saya tes ya, sesuai resep saya yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas. Untuk kulit mochinya tidak keras, dia tetap lembut, dan untuk isian whipped creamnya lebih dingin, jadi kita berasa makan es krim dicampur dengan buah segar dengan kulit mochi yang lembut. Sudah selesai semua dan atasnya masing-masing mau saya tandai sesuai dengan warnanya. Mau saya kasih buah yang saya gunakan, jadi saya kasih whipped cream sedikit biar dia mudah menempel. Yang warna merah anggur, yang warna kuning mangga, dan yang warna coklat saya kasih crumble oreo. Kalau sudah selesai memberikan toppingnya, langsung masukkan kulkas, dan kalau mau dijual baru dikeluarin karena di sini isiannya menggunakan whipped cream. Semuanya dapatnya 28 pieces kue mochi ya bun. Buat jualan atau pesanan besok pagi, kue mochinya bisa dibikin malam hari, setelah selesai baru masukkan kulkas, paginya dikeluarin. Yang kuning ini isinya whipped cream dan mangga, kulitnya lembut sekali, isi dalamnya whipped creamnya dingin dan buah mangganya segar. Ini enak sekali, pas perpaduannya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Tungguin video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.